Oke, shalom adik-adik. Adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Wah, Kak, biar lebih semangat. Wah, semuanya udah bangkit berdiri ya, Kak. Semangat semua nih. Semuanya pagi ini ya, semangat. adik-adik. Siapa yang semangat hari ini datang kepada Tuhan? Kabarnya sekali lagi ya. Semuanya semangat dong, antusias. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Wah, pengen lebih semangat lagi, Kak. Iya. Kayaknya tadi udah semangat nih. Sekarang pengen lebih semangat lagi ya. Coba semuanya adik-adiknya semangat, antusias. Katakan, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Yeay. Wah, Kak, semangat sekali. Hari ini adalah ibadah kita ya. Secara onsite, tatap muka bersama teman-teman. Seneng banget. Bersama dengan kakak-kakak juga. Siapa yang senang? Ya, Wah, semuanya semangat ya. senang semua. Kalau selama ini kita online ya, Kak ya. Iya. Akhirnya puji Tuhan kita bisa tatap muka. Yeay, beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Yeay. Wah, Kak, Iya, iya Kak. Kita tadi udah ngasih selamat apa kabarnya ya? Iya. Kita mau ngajak dong adik-adiknya yel-yel dari gereja kita, gereja anak. Ikutin kakak ya. Kayak gini, simple sih. Kids Generation. Ya sama-sama ya. Yuk, tangannya coba diputar, di rolling. Kids Generation. Loncat sama-sama ya. Semuanya loncat paling tinggi. Nanti dikasih score point oleh Kayani. Oke, coba sama Bang Irhan kita Yang lihat. paling tinggi nih loncatnya nih ya. Oke, yel-yelnya siap. 1, 2, 3. Kids Generation. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, luar biasa Kak Nuri, semuanya loncatnya Semua tinggi. loncat. Sampai kakak juga nih, lihat nih, keringat semangat ya. Iya. Hebat Kak. Kita mau masuk dalam ibadah. Iya. Berarti kita mau doa dulu ya adik-adik sebelum kita mau masuk ibadah. Oke. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan Yesus untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Yes, Tuhan. Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus, urapan Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama adik-adik katakan, Amin. Yes, yes, Yesus. Wah, hebat sekali adik-adik kita ya Kak ya. Semuanya semangat. Semangat luar Nah, biasa. Luar biasa. Nah, Gimana Kak? Ini udah lama gak ketemu, kira-kira pada saling kenal oh gak iya, ya? kayaknya masih pada kenal apa tidak satu sama lain? Coba. Sebutin ya. Ya, jadi adik-adik nih ya, ini icebreaker kita. Siapa yang bisa menyebut temannya 5 orang dapat hadiah dari kakak-kakaknya? Siapa yang mau? Wah, Sevin mau, semuanya mau ya. Jadi adik-adik kasih dulu tosnya. Tos dan saling perkenalan. Misalnya Cheryl, terus Hansel gitu ya. Oke, 5 orang. Siapa yang bisa mengingat temannya 5? Boleh maju ke depan. Kita minta 3 orang ya Kak. Ya. Oke, ya, ayo kenalan. Ayo mana Irma? Boleh ditos. Tos dulu. Ya, ditos 1. Lebih dari 5 juga nggak apa-apa ya Kak? Lebih dari 5 nggak apa-apa. Lebih dari 5 kita Kalau kasih udah ingat, iya. boleh ke depan. Kakak minta 3 orang ya Ayo Kak. siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani Sebutin. menyebutkan temannya? Sevin. Ayo Sevin sini. Oh, Yabes. Yabes. Sini Ya, Yabes. Sevin, Wah. Yabes. Rahel.
satu lagi. Berani Oh iya, loh, wah, Kak. kecil-kecil. Wah, luar biasa ini. Sini. Siapa dulu mau ditanya nih Kak? Dari yang kecil. Oh, dari yang kecil. Sepin bisa sebutin sama teman-temannya di sini siapa aja? Ada Nih, 5 orang. 5 orang ya Kak? Mm-mm. Siapa sebutin? Siapa? Rahel. Terus siapa lagi? Hah? Nala. Nara, oke. Siapa lagi, Dek? Seril. Seril. Terus? Siapa? Siapa? Nara, Seril. Terus siapa lagi tadi? Rahel. Itu kak siapa tuh yang belakang? Kakak yang paling cantik. Kakak tuh paling belakang. Kak Ma. Abang siapa? Ini abang siapa? Anja. Anca, yeay, dapat ya kak, oke. Tunggu ya, sekarang yang kedua Rahel. Sheryl, Sema, Ini yang namanya Seril. Iya. Oke. Terus Kak siapa lagi? Shema, Kak Sema, Nara, Nara, Bang Josia, Bang Josia. Kak Irma, Yeay, bagus. Satu lagi. Hansel, Joel, Neo, Josia, Bang Josia. Kak Irma. Yeay, semuanya nyebut 55 ya kak? Jadi semua dapat hadiah, boleh kak kasih hadiahnya mana? Ini pegang Kak. Karyana? Ada di Karyana. Itu dikasih apa Kak? Kasih coklatos. Coklat. Nah, Udah anak-anak bisa hebat ketemu semua bisa namanya, luar menjawab. biasa. Kita doain semakin banyak ya Semakin teman-teman banyak ya. kita Yeay. yang ada di sini. Jadi kita bisa punya nyebutin nama lebih dari 5. Ya, nih buat Kevin, buat Rahel dan buat Yabes. Iya, beri ayo. kemuliaan buat Tuhan. Wah, Dapat luar satu ya. biasa ya Oh, Kak Nuri ya. luar biasa, adik-adiknya semua mengingat rupanya kak, walaupun kita online, Ya, tapi adik-adiknya masih ingat. Wah hebat semuanya ya. Ya. Oke, ya. Yang belum kebagian jangan sedih. Nanti mungkin setelah ada ibadah lagi nanti ya kita ada kuis lagi. ada Karena kita kuis mau lagi. ibadah ya Kak. Kita puji Tuhan dulu ya Kak. Ya. Ya, siapa yang mau puji Tuhan hari ini? Boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri, kita mau katakan hari ini kita merasa bahagia karena kita bertemu dengan teman-teman kita, karena kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Katakan
Nara berani nih membagi Incest. kesaksian. Wah, ada Kak Nara di sini mau bagi kesaksian adik-adik. Yuk, Kak Nara mau nyanyi? Oh, boleh. Mata kecil ini. Kita lihat ya. Adik Nara akan memberikan kesaksian lewat pujian Mata Kecil Ini. Ayo Bang. Mata kecil ini, mulut kecil ini, akan melakukan pecah yang banyak. Tangan kecil ini, mulut kecil ini, Akan melakukan pecah yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah Oke, sekali lagi. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Wow, Neora kasih persembahan buat Tuhan lewat pujian Mata Kecil Ini. Terima kasih Kak Nara. Adik-adik boleh dong beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Lewat mata kecil kita adik-adik, lewat tangan kecil kita mau melakukan untuk siapa? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik gak usah malu, sekalipun mungkin adik-adik masih kecil, amin. Yes, siapa masih mau memuji Tuhan kita? Kita semua ya. Yuk kita mau bernyanyi buat Tuhan Kak. Ya. Siapa adik-adik di sini mau bernyanyi buat Tuhan? Sekalipun mungkin adik-adik ngerasain sakit, adik-adiknya lagi sedih, adik-adik mau nggak memuji Tuhan, amin? Amin, Kak. Yuk, mari kita mau angkat pujian bangkit berdiri. Kita sama bangkit. Hey. Yuk, sama-sama. Mungkin adik-adik pernah tahu lagu ini. Ini lagu yang kedua kalinya. Kita mau sama-sama belajar, amin.
tangannya boleh gini sama temennya, oke? Ya, kayak sarange love ya. Sama-sama kita pujian ini. Amin Tuhan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you love, 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 you know me and you're wonderful. Eternally and love, 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 you love me and I will sing your praises eternally. Amin Tuhan. Katakan lagi ya. I lift my hands to praise you for your kind to me, and to your name my heart sing. For your love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you for your kind to me, and to your name my heart sing. For your love, love, you're good to me. Katakan, for your love, 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 you're good to me and you're wonderful. Eternally and I will love, 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 yes you love me and I will sing your praise eternally. Amin. Kita katakan sekali lagi ya. Adik-adik mau katakan, kita katakan, ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you love, 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 you're good to me and you're wonderful. Eternally and I will love, 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 yes you love me and I will sing your praise eternally. Katakan kau yang terbaik, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you love, 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 you know me and I will wonderful. Eternally and I will love, 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 yes you love me and I will sing your praise. For your love, for your love, 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 you good to me and beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Lagu ini kau mengatakan apa? Kita mau bernyanyi Ya, pada Tuhan. I will sing praise eternally. Jadi kita memuji Tuhan selamanya. Amin. selamanya ya Kak. Ya. Memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keadaan adik-adik kakak, kita semua kita mau memuji Tuhan. Amin. Yes. Ya, kita saatnya mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya adik-adik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau sembah Tuhan ya kan ya.
Bapa. Firman-Mu Tuhan Yesus yang mengurapi kami. Firman-Mu Tuhan Yesus yang terus membangkitkan kami Bapa. Kami boleh melakukan perkara-perkara Tuhan yang besar dan ajaib Tuhan. Atas hidup kami, atas hidup orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini Bapa, kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik di tempat ini maupun di rumah, kita katakan amin. Yes. Yes, Yesus. Oke, beri kemuliaan dulu bagi Allah kita. Luar biasa adik-adik ya. Tadi di sini juga udah ada yang bersaksi, berani walaupun masih kecil ya. Terusnya ditanya siapa saja temannya yang 5 orang juga maju. Berarti di sini kita adalah saudara-saudara seiman ya. Coba dong tos kiri kanannya yang ada di tempat ini. Yang di rumah tos kiri kanan sama adiknya juga boleh, sama papa mamanya. Halo, hari ini kita perdana nih. Ada di tempat ini ya, adik-adik yang di rumah juga. Oke, sudah? Sudah tos kiri kanannya? Sudah, oke. Baik adik-adik, minggu lalu Kak Ica kan membagikan firman-Nya atau bercerita tentang seorang yang kerasukan di mana sih? Orang yang kerasukan di Gerasa. Oke. Kalau orang yang kerasukan berarti seperti tadi yang Rahel bilang ya. Seperti apa? Ngamuk-ngamuk sendiri gitu ya. Seperti orang yang memang sudah kehilangan kewarasannya ya. Jadi seperti orang gila dibilang. Nah, tapi Tuhan Yesus mampu luar biasa mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam hidup orang itu ya. Oke, nah hari ini kita belajar tentang, nih adik-adik kita lihat di slide-nya. Wow, nih kok ada seorang anak yang sedang sakit ya. Oke, kalau anak yang seorang lagi sakit nih ya gitu ya. Anak ini lagi sakit atau kita lagi sakit nih adik-adik. Yang kita rasakan apa sih? Nggak enak, betul. Terus kita adanya di mana? Jalan-jalan atau terbaring? Terbaring. Terbaring di mana? Di kasur, di tempat tidur. Supaya apa? Supaya tubuh kita pulih, sehat lah lagi. Gitu ya adik-adik ya. Yang dirasakan adalah tidak enak. Terusnya kepalanya mungkin pusing. 7 keliling mau lemes. Wow, luar biasa. Terus apa lagi? Panas. Apanya badannya panas ya. Jadi tidur-tiduran nih Irma ya. Oke. Nah, adik-adik, seorang anak ini juga merasakan seperti yang kita pernah rasakan. Ya, kita pernah merasakan sakit? Pernah. Ada di sini yang enggak pernah merasakan sakit? Siapa? Semuanya pasti pernah merasakan sakit. Sakitnya bermacam-macam ya. Pasti yang terjadi adalah lemes, nggak enak, mau jalan aja kayaknya sempoyongan, nggak bisa berdiri tegak. Oke, lanjut Bang. Nah kita lihat di sini kenapa sih kok kakak memberikan slide-nya tentang seorang anak yang sedang sakit. Yuk kita lihat, bisa baca nggak ya adik-adik? Bisa. Untuk adik-adik yang kecil nanti kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Nah berarti kenapa tadi slide yang pertama tentang seorang anak yang sakit, di sini kita ada berkaitannya ya. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus ya. Ini kita bisa ilustrasikan bahwa ini anaknya ya. Ya, oke. Oke, dia sakit ya. Nah, kita lihat dulu Yairus ini siapa sih?
Kita lihat ya adik-adik di sini. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sini ya adik-adik. Nih Tuhan Yesus ada di Danau Galilea ya. Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Seperti guru-guru kita yang ada di sekolah. Tapi kalau di sekolah adanya di kelas. Benar nggak guru-gurunya ngajarnya? Nggak di pinggir-pinggir pantai, danau, enggak ya. Semuanya di kelas. Nah Tuhan Yesus ini dia datang ya ke daerah yang ada di sungai atau Danau Galilea. Dia mengajar apa di sana? Mengajar firman Tuhan tentang kebaikan, tentang kedamaian, terus tentang apa lagi? Adanya kasih, adanya sukacita, terus adanya kesetiaan. Di dalam Tuhan Yesus pasti kita mengalami kesetiaan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus mengajar, dia memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Benar nggak? Guru-guru kita di sekolah mengajari kita yang baik nggak? Iya, pastinya ya. Sama, Tuhan Yesus mengajar setiap orang-orang yang ada di daerah yang ada di pinggir Danau Galilea itu yang baik. Nah, lalu di sini adik-adik ada seorang dia pemimpin rumah ibadat. Namanya siapa di sini adik-adik? Yairus ya. Dia adalah kepala rumah ibadat. Tapi di sana pada saat itu adik-adik biasanya kalau seorang kepala ibadat dia merasakan bahwa dia nggak butuh Tuhan Yesus. Benar nggak adik-adik? Merasakan di bahwa dia benar, dia udah pokoknya betul deh dirinya ya, dia nggak perlu gitu ya. Nah tapi dia mengalami sesuatu hal, anaknya sedang sakit, umurnya kira-kira 12. Oh ada ya Bes, kelas berapa ya Bes? Kelas 6, berarti kalau kita bisa lihat 12 tahun ini kira-kira kelas 6 anaknya. Ya, ini dia dari dulu sudah sakit adik-adik. Nah, udah banyak hal yang dilakukan oleh bapak dan ibunya anak Yairus ini ya, gitu ya. Udah pergi kemana? Ke dokter, pergi kemana lagi? Ke klinik, pergi kemana lagi? Dokter sama klinik sama ya. Kemana lagi? Ke tabib mungkin ya, gitu ya dulu ya. Nggak sembuh-sembuh. Nah terus di sana ya adik-adikku dia merasakan bahwa anak saya pasti sembuh, gitu ya. Anak saya pasti sembuh nih dengan baik. Nah di sini terus Yairus ya adik-adik mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kotanya. Dia teringat, berarti Yairus ini dia memiliki roh Tuhan. Walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan. Wah gimana ya Kak caranya ya Kak? Itulah rohnya Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita belum kenal Tuhan Yesus, tetapi karena dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, roh Tuhan menghinggapi Yairus. Ya adik-adikku di sini lanjut Bang. Nah Yairus ini kan adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang tadi Karyana bilang ya. Pemimpin agama Yahudi itu biasanya tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Dia nggak percaya Yesus itu anak Allah yang hebat, yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengusir roh jahat. Wow, hebat Rahel. Roh jahat itu bisa diusir oleh Tuhan. Kita bisa enggak? Kita bisa enggak? Bisa. Karena kita adalah anak Allah, anak Tuhan ya. Jadi di dalam hidup kita ada roh yang sama seperti Tuhan ya adik-adik ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah,
ketika Yairus dia punya bayangan bahwa wah Tuhan Yesus bisa nih, sanggup nih menyembuhkan anak saya yang sakit. Wah gitu kan ya. Lalu dia lari sama dengan mama kita, betul nggak? Kalau Rahel lagi sakit ya kan ya, pasti mamanya panik. Mamanya apa lagi? Langsung dibawa ke dokter. Lalu dia ingat, dia lari, dia berlari-lari untuk mencari siapa? Tuhan Yesus, gitu ya, mencari Tuhan Yesus. Yairus pokoknya berpikir bahwa aku harus bertemu nih dengan orang yang luar biasa ini supaya anak aku ini bisa sembuh. Nah, adik-adik, yang terjadi kita lihat, nah Pak Yairus nyampe nih ketemu sama Tuhan Yesus. Dia mungkin berkata, Tuhan, tolong dong anak saya, mungkin gitu ya bahasanya kita. Anak saya nih sakit, nah, gitu. Datang yuk ke rumah saya, biar Tuhan jamah, pasti anak saya sembuh. Karena saya mendengar bahwa Yesus adalah orang yang hebat, orang yang sanggup menyembuhkan. Wah, terus imannya si Yairus ini membuat hati Tuhan Yesus tergerak. Hati Tuhan Yesus tergerak. Padahal Tuhan Yesus tahu si Yairus ini seperti apa. Dia yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus. Dia yang tidak mau berhubungan dengan Tuhan Yesus ya. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus mau nih datang ke rumahnya Yairus ya. Oke, Tuhan Yesus lagi mengajar, lalu ketika si Yairusnya datang, dia bilang, ya imanmu yang menyembuhkan anaknya ya. Lalu dia berjalan adik-adik, berjalan sama dengan mama papa kita kalau misalnya kita lagi sakit. Pasti, ayo Tuhan gitu ya. Nah tiba-tiba di pinggir jalan gitu ya adik-adik, ada juga seorang perempuan. Sudah tahu belum ceritanya ini? Belum ya, oke. Ada seorang perempuan yang 12 tahun juga dia sedang sakit pendarahan. Terus darahnya keluar terus. Ya, nih adik-adik nih, orangnya ini nih gitu ya. Dia mendengar juga bahwa Yesus sanggup menyembuhkan ya. Tapi adik-adik, karena banyaknya kerumunan orang, dia punya iman juga. Saya nggak bisa nih datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Ya adik-adik, tapi dia langsung apa? Menjamah jubahnya. Wah, tapi Tuhan Yesus merasakan adik-adik. Merasakan ada apa? Ada energi yang keluar di sini. Nah, pokoknya perempuan itu katakan gini, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Wah, imannya luar biasa, betul nggak adik-adik? Sama dengan kita, kalau kita lagi ujian, misalnya ya, Tuhan saya nggak bisa nih Tuhan, pokoknya saya mau belajar, saya mau taat sama Tuhan, ya. Saya minta kepada Tuhan supaya besok soal-soal yang susah saya bisa selesaikan. Amin, misalnya gitu ya. Terus gak tahu deh, Tuhan Yesus ternyata memberikan kepada kita jalan keluar yang baik. Sama dengan perempuan ini adik-adik. Wow, luar biasa ya. Pokoknya iman perempuan ini katakan, saya mau menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, siapa yang menjamah? Siapa yang menjamah? Jubahku. Karena Tuhan Yesus merasakan ada energi yang keluar adik-adik. Nah ini adik-adik ya, wah kita lihat wajahnya. Karena 12 tahun sakit, kita 1 minggu sakit aja pasti sudah kurus, bener gak adik-adik? 12 tahun dia merasakan sakit, darahnya keluar, dia sudah pergi kemana? Ke tabib, dia sudah pergi kemana? Ke dokter, dia sudah pergi kemana-mana pun, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Nah Tuhan Yesus merasakan bahwa
iman perempuan ini juga iman yang hebat, iman yang luar biasa. Oke, nah apalagi adik-adik yang terjadi? Wow, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sembuh. Keluar lagi nggak darahnya? Keluar lagi nggak darahnya? Enggak. Wow, hebat nggak Tuhan kita? Hebat. Tuhan kita cuma dijamah doang loh. Apanya sih yang dijamah? Jubahnya. Sembuh. Oke ya adik-adik, ini berbeda ya adik-adik ya. Tadi wajahnya kayaknya lesu, sekarang sudah seger ya. Oke, yuk adik-adik kita baca lagi di Markus 5 ayat 34 di rumah. Adik-adik yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya. Yang di sini ada yang bawa Alkitab, bawa. Kita buka dari Markus 5 ayat 34. Oke. Yuk kalau yang enggak bawa kita sama-sama baca ya. Di slide di depan ada. Oke. 1, 2, sudah semuanya? Katakan amin kalau sudah. Belum. Oke. Ditungguin. Markus ada di perjanjian mana? Baru. Oke. Markus 5 ayat 37. Oke, sudah. Yuk, adik-adik yang ada di tempat ini kita sama-sama baca yuk. 1, 2, kita lihat dari ininya dulu ya, dari Injilnya ya. 1, 2, 3 ya. Markus 5. Hai anakku, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wah, ini perkataan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang selama 12 tahun dia pendarahan atau sakit darahnya yang keluar. Ya adik-adik ya. Oke, di sini tengah jalan Tuhan Yesus saja sudah merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, tiba-tiba ketika Tuhan Yesus habis berbicara dari di jalan dengan perempuan yang tadi itu, yang sembuh dari penyakit pendarahan, nih sanak saudaranya dari Pak Yairus datang. Ya kan? Datanglah seorang keluarga Yairus dan berkata, anakmu mati. Jangan lagi menyusah-nyusahkan guru. Guru di sini siapa? Tuhan Yesus. Katanya, jangan lagi deh menyusahkan guru. Udah, biarin orang anakmu juga sudah mati. Ya adik-adik ya. Oke, lalu apalagi nih yang terjadi adik-adik? Yuk kita lihat. Oke, nih Tuhan Yesus menguatkan Pak siapa ini? Pak Yairus. Katanya apa Bang Josia? Jangan takut. Terus percaya saja dan anakmu akan selamat ya, akan sembuh, akan selamat. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menguatkan hatinya Yairus. Dia bilang, jangan takut. Padahal Yairus sebenarnya hatinya udah apa? Ya, anak saya sudah mati. Padahal itu anak saya satu-satunya. Sudah mati. Gitu ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus menguatkan hati Yairus. Jangan takut, percaya saja. Dan anakmu akan selamat. Oke. Di sini adik-adik,
Yang terjadi lagi, Tuhan Yesus bersama dengan Yairus datang ke rumahnya Pak Yairus. Dia datang, dia berjalan sama dengan kita. Kalau kita mau kunjungan ke rumah orang pasti kita jalan, ya enggak? Ya jalan, pokoknya dia jalan dengan baik, ya. Terus sampailah. Tuh adik-adik yang keluar apa sih di rumahnya Pak Yairus sudah nyampe nih. Ini apa nih yang keluar nih? Apa itu? Hah? Apa tuh yang dari matanya keluar? Air mata. Berarti semua orang di sana menangis, sedih. Karena anak satu-satunya Pak Yairus sudah meninggal, sudah mati, ya. Di sini semuanya terjadilah adik-adik, semuanya merasakan sedih, semuanya merasakan nangis semuanya, ya. Dan di sini Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang hatinya semua sedih. Pak Yairus semakin lagi merasakan hatinya juga sedih. Wah, adik-adik pernah enggak melihat sanak saudara adik-adik ada yang meninggal, terus ada yang tertawa di sana, ada enggak? Pernah. Oh, gitu ya. Pasti, tapi banyakannya yang sedih, ya. Hatinya sedih. Sama dengan kita sedih banget deh kalau ngelihat ada orang yang meninggal atau yang mati, ya. Oke, ya. Setibanya di rumah Yairus, semua orang bersedih dan menangis. Oke, ini semuanya sedih. Gak ada satupun yang gak sedih, ya. Nah, nih Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Tadi sanak saudaranya Pak Yairus bilang bahwa anaknya sudah mati. Kok Tuhan Yesus berkata dia tidak mati tapi tidur? Diketawain enggak? Iya, pastinya. Ini aneh nih ini. Nih Tuhan Yesus nih. Katanya gitu kan ya. Dibilang bahwa wah, dia tuh diketawain enggak ya? Semuanya pada ketawa. Mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ya kan? Sudah dilihat anak itu sudah mati. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan dia tidur? Gitu ya. Oke, ya. Yuk, apalagi yang terjadi? Kita lihat adik-adik, peristiwa ini luar biasa. Yang duduk tenang, nanti ada hadiahnya. Oke, yuk kita lihat. Lalu Yesus masuk ke dalam kamar anak Yairus. Yang boleh masuk ke dalam kamar itu hanya siapa aja di sini kita lihat. Ada Yesus, terus yang kedua istrinya Pak Yairus, terus yang ketiga ada Pak Yairusnya, yang keempat siapa? Yakobus, yang kelima, yang keenam ada Petrus. Hanya mereka saja yang boleh, tidak boleh orang-orang yang tadi menangis, yang tadi menertawakan, nggak boleh ya. Nih mereka datang ke dalam kamar anaknya Pak Yairus. Dilihat bahwa anak itu sedang tidur. Oh ya, dia padahal udah sakit. Sakitnya sudah lama ya, tapi ini yang terjadi. Wah, Tuhan Yesus katakan kepada anak ini. Yuk kita sama-sama baca. Tali takum, artinya apa? Bangunlah hai anakku, bangunlah. Ya, kita bisa nggak berkata seperti itu nanti kepada teman-teman kita yang misalnya lagi sakit? Sembuhlah dalam nama Tuhan. Bisa ya adik-adik. Di sini dikatakan tali takum, artinya bangunlah. Hai anakku, bangunlah. Anaknya bangun apa enggak? Bener. Enggak. Oke, bangun enggak anaknya? Bangun. Wah, luar biasa, adik-adik sudah tahu semuanya. Wah, anaknya bangun.
Yang terjadi, wow ya, wah terheran-heran, tercengang-cengang. Ibunya dan bapaknya, yaitu istri dan Pak Yairusnya. Luar biasa benar Tuhan Yesus itu. Saya percaya deh pokoknya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, membangkitkan orang yang mati ya. Maka kembalilah roh anak itu. Wah tadi rohnya sudah pergi. Akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh anak itu. Wow luar biasa ya adik-adik. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan apa? Memberikan makan supaya anak itu kuat. Ya kan? Yang tadinya lemes, yang tadinya pusing, yang tadinya merasakan bahwa tubuhnya gak enak, tubuhnya merasakan sakit, gak bisa digerakin juga mungkin, ya enggak? Karena apa? Sudah kelamaan terbaring. Oke ya, ini anak itu sembuh luar biasa. Wow, akhirnya anak itu bangun dan bangkit berdiri. Pak Yairus dan Bu Yairus sangat bersuka. Sama dengan kita kalau kita dikasih hadiah kita sukacita enggak? Ada enggak ketika dikasih hadiah dia nangis atau sedih? Diem. Ada enggak? Ada? Enggak ada. Paling senengnya aku dikasih hadiah. Sama dengan Pak Yairus dikasih hadiah sama Tuhan Yesus bahwa anaknya bangkit dari matian. Oke ya. Adik-adik, wah orang tua itu sangat takjub. Pokoknya tuh orang tua kita juga pasti akan merasakan ketakjuban Tuhan Yesus. Terheran-heran dengan yang namanya Tuhan Yesus. Wah anak saya kok bisa ya sembuh, bangkit dari kematian. Wah itu luar biasanya ya adik-adik ya. Oke, nah orang tua kita juga pasti akan heran-heran kalau anaknya belajar tanpa disuruh. Ya siapa di sini yang belajar untuk mempersiapkan sekolahnya tidak disuruh? Wah luar biasa. Sepin belajar, Joel belajar, Geno belajar, Nara belajar, Seril, Neo, Yabes. Harus digituin gak sama mamahnya? Josia, Hansel harus belajar ya Irma, Rahel harus belajar ya. Mamanya begitu terus gak? Tiap malam? Enggak ya? Wow hebat deh pokoknya ya. Kita sudah punya apa? Kemandirian. Langsung bawa buku, buka buku ya. Ke kamar, baca. Jangan cuma bawa-bawa. Di dalamnya HP. Yang terjadi apa? Iya di dalamnya HP. Yang terjadi apa? Main game. Betul enggak? Depannya buku, dalamnya HP. Wah, mamanya bilang, wah anak saya hebat-hebat. Mamanya dikelabuhi. Ada nggak yang di sini kayak begitu? Nggak ada. Anak Tuhan semuanya hebat, Hebat-hebat. Anak Tuhan semuanya akan menolong orang tuanya. Mamanya lagi kesusahan, ditolongin. Mamanya lagi butuh bantuan, ditolongin. Bener Kakak Nara? Bener, luar biasa Kakak Nara, hebat. Oke, ya adik-adik, ada hayat hafalannya. Teng, 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 teng. Langsung dihafalin, jangan takut ya, gitu ya. Oke, kita baca ya ayat hafalannya ya. Dari Markus berapa? Markus 5 ayat 36b. Yang berbunyi, jangan takut, percaya. Bisa nggak sekarang kita merem, terusnya kita hafalin tanpa lihat dari situ? Coba yuk. Markus berapa di situ dikatakan? Oke, semuanya luar biasa. Anak-anak Tuhan luar biasa. Adik-adik, di sini ada 3 hal
yang kita bisa pelajari. Yuk satu-satu kita baca. Yang pertama apa? Tuhan Yesus dan membangkitkan. Benar nggak Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan membangkitkan? Benar. Wow, Tuhan Yesus pernah bangkit? Pernah ya, Tuhan Yesus. Iya, sekarang ini memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa adik-adik yang hebat. Yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa atas. Berarti kalau mati kita bisa bergerak nggak? Yang terjadi apa? Diam. Tubuhnya apa? Kaku. Bener nggak? Iya, bener ya Kakak Nara ya. Nggak bisa digerak-gerakan begini tangannya, kaku. Ya. Oke, lalu yang ketiga. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang mustahil. Bagi kita mustahil, masa sih bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun? Ah, enggak mungkin. Itu bagi kita, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Wow, luar biasa adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang mau melakukannya seperti Tuhan Yesus? Berarti kita harus apa terhadap Tuhan Yesus? Setia terhadap Tuhan Yesus. Setia terhadap Tuhan Yesus, setia dalam perkara apa? Oke, setia dengan baca firman. Oke, luar biasa Rahel. Wow, dia setia kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita berdoa. Tuhan, tadi saya baca firman Tuhan. Sekarang saya mau menghidupkannya. Bisa ya Tuhan Yesus, saya melakukan seperti Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Pasti Tuhan akan memberikan. Walaupun kita dikatakan, Kak, saya masih kecil, nggak mungkin bisa menyembuhkan, bisa mendoakan. Wah, bagi Tuhan pokoknya tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kita, saya masih kecil sekali, baru kelas 2, baru kelas 1, mana bisa menyembuhkan. Enggak, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, betul? Betul. Siapa di sini yang mau setia dalam firman Tuhan? Ada yang bolong gak firmannya? Ada yang bolong gak baca firman Tuhan setiap hari? Gak ada. Karyana percaya semuanya lancar baca firman Tuhannya. Betul? Amin. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, karena salibmu. Ya. Bangkit berdiri adik-adik. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Kita mau katakan karena salibmu. Yes Lord, yuk adik-adik kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Kita mau belajar untuk menghormati Tuhan. Supaya perkara-perkaranya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kita mampu melakukan perkara seperti Tuhan Yesus. Yes Lord. Amin Tuhan. Ku
Kami mampu Tuhan Yesus melakukan perkara-perkaranya Tuhan yang besar. Amin, Tuhan. Kami mau belajar untuk setia di dalam Tuhan, Ya. di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau setia terhadap Engkau Tuhan, Ya. karena kami tahu ketika kami melakukan Ya. kesetiaan itu di dalam Tuhan, kami mampu Tuhan Ya. menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hebat, anak-anak yang Amin. kuat di dalam nama Tuhan Ya. Yesus. Kami mau ambil kesetiaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau katakan melalui firman-Mu, jangan takut, Ya. kami harus setia, Yes. kami harus percaya kepada Tuhan, Amin. dan Tuhan akan memberikan itu kepada kami. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari perkara-perkara Tuhan yang hebat, Ya. dari perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan membangkitkan anak Yairus, Tuhan Yes. menyembuhkan Amin. seorang perempuan yang sakit pendarahan Tuhan. Yes, Tuhan juga melakukan Tuhan Yesus perkara-Mu yang luar biasa, Ya. mengusir roh-roh yang ada. Ya, Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat di Gerasa itu Tuhan, kami melihat Tuhan Yesus betapa Engkau luar biasanya, Yes, betapa Tuhan. Engkau hebat Tuhan atas hidup kami. Kami minta kepada Engkau Bapa, melalui hidup kami secara pribadi, Yes, Tuhan. adik-adik kami yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah, Engkau Tuhan terus berperkara apa yang menjadi doa-doa mereka Tuhan, Ya. apa yang menjadi Tuhan Yesus keinginan mereka terhadap Engkau Tuhan. Amin. Engkau yang menyatakan, Engkau yang akan memberikannya dengan sempurna Ya, Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit atas hidup kami Bapa. Amin. Yes. Tuhan membangkitkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Adik-adik tempat ini Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang hebat, Yes, Tuhan. firman Tuhan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Biarlah Tuhan Yesus ketika kami mengaminkan firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, Yes, anak-anak Tuhan. yang mau Tuhan Yesus bergerak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang mau Tuhan melakukan perkara-perkaranya Tuhan yang hebat. Yes, Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau yang urapi dari yang terkecil sampai yang remaja saat ini Tuhan Amin, Yesus. Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi setiap adik-adik hamba-Mu di tempat ini. Yes. Mereka anak-anak yang dahsyat, mereka anak-anak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih firman-Mu sudah selesai dibagikan, tetapi Tuhan bekerja atas setiap kami senantiasa Yes. sampai pada masanya Tuhan. Di Yes. dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. yes, yes, Yesus. Wah, adik-adik siapa yang diberkati oleh firman Tuhan dari Kak Riana tadi disampaikan? Siapa? Semuanya. Nah, saat ini kakak mau bagi kuis. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Semuanya mau. Wah kak, kira-kira apa ya pertanyaannya? Yang tadi menyimak firman Tuhan pasti bisa menjawab ya. Pertanyaan pertama apa ya kak? Pertanyaan pertama. Apa? Iya, Coklatos. ini udah kita ada hadiah, Hadiah, yang ya, bisa Kak, ya, menjawab betul. ya. Pertanyaan pertama, tadi Kak Riana bawa firman tentang apa? Ya, Josia. Josia. Yairus kenapa? Oh, benar Kak? Benar Kak Riana? Betul, ya, tepuk tangan dong. Wah, dapat hadiah ya buat Josia. Wah, Josia hebat. Bisa semakin besar nih Josia dikasih coklatos ya. Ada coklat. Coklat. Ye, boleh Josia ke depan. Wah, pertanyaan kedua. Kira-kira apa ya, Kak? Kak, itu yang di Zoom boleh jawab nggak? Oh, yang di Zoom. Ada siapa sih? Ada siapa Zoom di ini? situ? Ada Gifty, Nehemia, Yosua ya. Sama Halo. siapa lagi? Halo. Shalom Gifty. Shalom. Suaranya, Dek.
Oh, Shalom Kak. Oke. Iya. Oke. Pertanyaan Berikutnya, pertanyaan kedua. Tadi ayat hafalannya ada yang Apa? ingat nggak? Yang tadi udah jawab, nggak usah. Seril, boleh. Seril. Boleh ke depan sayang. Oh ya. Jangan takut, percayalah. Oke, ayat itunya bilang benar. Dari ayat apa? Hmm, Mar Markus 5 ayat 36b. Betul ya. Luar Tangan buat biasa. Seril. Wah, tadi menyimak. Wah, semuanya Benar-benar. menyimak firman Tuhannya ya. Yes, oke. Iya, luar biasa. Semua bisa ya. Sekarang pertanyaan ketiga apa ya, Pertanyaan Kak? ketiga. Tadi waktu Tuhan Yesus datang kepada anak Yairus, ada satu kata yang diucapin. Iya. Ada yang masih ingat? Siapa? Oh, Siapa? tadi? Oh, Sema. Sema boleh. Sema apa? Tadi diucapin apa sih kata-katanya tadi? Talitakum artinya bangunlah hai anakku bangunlah. Wah, iya Wah, betul. luar Hebat biasa. Kak Sema, dapat hadiah juga coklatos. Talitakum. 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 Apalagi ya? Apalagi? Tadi kalau ada yang masih ingat nih, Mm-mm. waktu Tuhan Yesus masuk ke kamarnya anak Yairus, ada murid-muridnya yang dibawa. Iya, siapa? Sebutin satu dulu. Siapa yang belum? Joel. Siapa? Siapa yang dibawa masuk sama Tuhan Yesus? Sebutin satu dulu, kan ada banyak tuh. Oh, Petrus. Petrus. Ya, betul ya, Kak. ada lagi, Oke. siapa lagi? Wah, Yakobus benar, Kak? ya betul. Siapa lagi? Sok, yang dua lagi Neo sama Hansel boleh jawab. Betul ya, dapat betul Wah, ya. luar biasa. Iya, ada lagi nggak? Yang tadi belum dapat boleh kita biar rata. Ya, Neo? Neo apa sayang? ya. Irma. Kenapa? Oh iya, Nara udah nyanyi tadi. Nara sayang dapat. Nah, Iya, ih, luar biasa ya. Kak. semuanya hebat-hebat. Tuhan. Sevin udah dapat? Udah ya? Wah, hebat ya. Nanti. Oh, semuanya hebat-hebat Kak. Hebat Semua ya. menjawab ya. Heeh, Nanti ini semua. pasti kalau yang di YouTube juga pasti bisa jawab Pastinya ya. Kak Gifty bisa menjawab. Betul Wah, sekali. luar biasa. Berarti tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh karyanya disimak dengan baik oleh adik-adik kita semua di sini. Ya, oke. Gena belum dapat ya? Oh, Bang Geno belum dapat. Tadi siapa yang menyembuhkan Yairus, Bang Geno? Siapa yang menyembuhkan Yairus? Siapa tadi? Tuhannya sembuhin siapa? Tang, 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 tang. Ayo tadi. Tuh, Tuhan Yesus. Ya, beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Luar biasa. Wah, hari ini ibadah kita luar biasa, Kak. Iya. Hari ini kita apa? Adik-adik semuanya semangat Hebat, dengerin firman Tuhan. Minggu depan masih juga Depan ya, streaming. masih streaming. ya. Ditunggu adik-adik minggu depan datang juga di sini jam 8 bersama kakak-kakak ya. Oke, ibadah kita hari ini selesai. Kita mau kasih persembahan dulu ya, Kak. Setelah kita tutup dulu ibadah ini kita hari ini, baru nanti kita persembahan, oke? Oke, Yang di doa tutup. boleh Kak Ica. Monggo. Baik adik-adik semua, hari ini luar biasa. Jadi minggu depan kita menantikan adik-adik semua ya datang ke sini ya Kak. Lebih seru ya Yes, Kak. bener ya. banget Kak Ica. Seru banget ya. Oke adik-adik yuk kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Tuhan. Untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes, Tuhan. Untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, untuk firman hari ini Bapak. Berkati Tuhan, berkati Bapak setiap adik-adik, baik yang di tempat
tempat ini, yang di rumah Tuhan, yang belum bisa hadir. Kami berdoa Tuhan minggu depan semuanya bisa hadir bersama-sama dengan kakak-kakak di sini semua. Terima kasih untuk Kak Nuri, Kayani, Ko Michael, Bang Juan, Kak Vine, Kak Fani, Bang Oding, semua yang sudah membantu setiap kami di tempat ini. Tuhan berkati semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.